faktorisasi. Faktorisasi itu dalam bentuk dituliskan dalam bentuk perkalian. Paham? Ya. Contoh yang lain, misalkan ini 12x y pangkat 3z dikurangi 20x kuadrat y kuadrat ya, atau y pangkat 2 x pangkat 2 y pangkat 2. Nah berarti kita harus mencari EPB dari ini dengan ini. EPB nya berapa? Nah, dari 12 dengan 20 berapa? 4 ya. Kemudian EPB itu kan kita kalau menggunakan faktorisasi prima itu kita cari faktor yang sama ya dengan pangkat yang kecil. Di sini ada x, di sini juga ada x, berarti kita pilih x-nya yang pangkatnya kecil yaitu x pangkat 1. Berarti x saja. Di sini ada y, di sini ada y pangkat 3, di sini y pangkat 2. Pangkatnya yang kecil berarti y pangkat 2. Di sini ada z, di sini tidak ada, berarti z tidak masuk ke EPB-nya ya. Tidak kita masukkan ke sini variabelnya. Oke, jadi EPB-nya itu adalah 4x y pangkat 2. Itu ya. Setelah itu kita akan mencari di sininya. Nah, berarti caranya 4x y pangkat 2 dikali berapa supaya hasilnya ini. Atau kita bagi saja ini dengan 4x y pangkat 2. Jadi 12 bagi 4 itu 3, x bagi x itu 1, y pangkat 3 bagi y pangkat 2 itu y. Jadi tadi 3, y, z tidak ada, bagi 1 berarti z ya. Jadi 3yz. Kemudian untuk yang keduanya ini dikali berapa supaya dapat ini. Oke. Tanda kurangnya sudah ya, berarti kita 4 kali berapa supaya dapat 20 kali 5 x kali berapa supaya menjadi x kuadrat kali dengan x y pangkat 2 ya kali berapa supaya dari y pangkat 2 kali 1 ya, berarti nggak usah kita tuliskan ya, berarti 5x. Jadi hasilnya adalah 4x y kuadrat dikali 3yz dikurangi 5x. Paham? Faktorisasi bentuk aljabar yang lainnya yaitu jika bentuknya seperti ini. Jadi a kuadrat dikurangi dengan b kuadrat. Ya, a kuadrat dikurangi b kuadrat. Ini istilahnya faktori bentuk aljabar yaitu dalam bentuk selisih kuadrat. Ini kan kuadrat kuadrat selisih kuadrat. Maka jika ada bentuk seperti ini, maka bentuk faktorisasinya adalah a dikurangi b dikali dengan a tambah b. Oke, atau bisa juga tambah dulu baru kurang. A tambah b dikali a kurang b, sama saja ya. Karena ini kan perkalian bersifat komutatif ya. Oke, nah contohnya. Jadi kita lihat dulu jika bentuknya seperti ini harus tanda kurang ya. Kalau tanda tambah tidak berlaku rumus seperti ini ya. Karena kan tadi artinya atau ini menunjukkan selisih kuadrat, selisih itu kurang ya. Nah contohnya x kuadrat dikurangi 5 kuadrat, berarti faktornya apa? Kita tinggal perhatikan saja. Berarti yang sebagai a nya, kedudukan sebagai a nya adalah x, yang sebagai b nya yaitu 5. Berarti a nya tinggal diganti x, b nya diganti dengan 5. Jadi x dikurang 5 dikali x tambah 5. Sudah selesai. Oke. Bagaimana jika soalnya seperti ini? X kuadrat dikurangi 49. Bisa tidak ya menggunakan rumus ini? Perhatikan saja angka 49 ini merupakan hasil dari kuadrat sesuatu enggak? Merupakan bilangan kuadrat bukan? Dari berapa bilangan kuadratnya? 49 itu tidak lain dari 7 kuadrat. Berarti kita bisa menuliskan seperti ini. Ya, berarti yang sebagai a-nya yaitu x dan yang sebagai b-nya yaitu 7. Oke, berarti a-nya diganti dengan x, b-nya diganti dengan 7. Jadi x dikurangi 7 kali x tambah 7. Paham ya? Contoh yang lainnya misalkan soalnya seperti ini. 4x kuadrat dikurangi 9y kuadrat. Bisa tidak ya? Ya perhatikan saja ini. 4x kuadrat itu merupakan bentuk kuadrat dari sesuatu bukan? Bukan hasil kuadrat dari sesuatu bukan? 4x kuadrat itu hasil dari 2x dipangkatkan 2 atau 2x kali 2x ya. Tuh, dan 9y kuadrat itu hasil dari 3y kali 3y gitu kan, atau 3y kuadrat.
Berarti yang sebagai A-nya yang mana? Ya 2X. Yang sebagai B-nya 3Y. Berarti A-nya diganti dengan 2X, B-nya diganti dengan 3Y. Jadi faktorisasi dari 4X kuadrat dikurangi 9Y kuadrat itu adalah 2X dikurangi 3Y dikali 2X ditambah 3Y. Gampang ya? Oke. Selanjutnya kita akan menyelesaikan faktorisasi bentuk aljabar, di mana bentuknya seperti ini. X kuadrat tambah BX tambah C. Jadi ini koefisien dari X kuadratnya itu berapa? 1 ya. Di sini ada angka 1. Oke. Ya. Jika bentuknya seperti ini, maka caranya adalah kita langkah pertamanya buat kurungnya terlebih dahulu, 2 buah kurung, kemudian karena ini X kuadrat berarti masing-masing di depannya kita tambahin X. Oke. Nah ya. Nah, kemudian kita akan mencari bilangan di sini. Misalkan bilangannya adalah P dan Q. Jadi kita akan mencari P dan Q ini. P dan Q ini harus memenuhi 2 persamaan berikut. Ketika dikalikan harus sama dengan konstantanya. C. Ketika dijumlahkan itu harus sama dengan koefisien dari X-nya. Paham ya? Nah, berapa bilangannya? Nah, ini. Jadi bilangan yang disimpan di sini dan yang di sini itu harus memenuhi kedua ini. Kedua persamaan ini. Jangan salah satunya saja, harus kedua-duanya. Oke? Atau dengan kata lain, penyelesaian dari sistem persamaan ini, ya. Bisa dipahami ya? Kita ambil contoh, misalkan seperti ini contohnya. X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 12. Berarti langkah pertamanya kita buatkan kurungnya 2, kemudian tambahin X-nya ya di depannya. Kemudian kita akan mencari P dan Q-nya ya. Di sini kita akan mencari P dan Q-nya. Nah, kedua bilangan ini ketika dikalikan, kita karena nggak tahu, kita nggak usah tuliskan P. Masa di sininya misalkan titik-titik kali titik-titik, ini berapa kali berapa, yang hasilnya 12. Kemudian ketika dijumlahkan itu hasilnya harus negatif 7 karena koefisien dari X nya negatif 7. Nah, berapa? Yang dikalikan hasilnya 12, yang ditambahkan negatif 7. Maka kita harus mengeksplor dari sini dulu, berapa saja yang dikalikan hasilnya 12. Itu bisa 3 kali, maaf dari yang paling kecil ya, bisa 1 kali 12, bisa 2 kali 6, bisa 3 kali 4. Yang memungkinkan jumlahnya 7. Nah, ingat jumlah itu bisa saja ditambah, bisa dikurang, karena salah satunya memungkinkan negatif. Ketika dijumlah negatif kan maknanya sama dikurang ya. Jadi ketika kita pilih yang pasangan yang ini 1 dengan 2 ini dijumlahkan itu memungkinkan ketika dijumlahkan yaitu 13 atau 11. 11 ini memungkinkan ketika salah satunya negatif. Ini ketika dijumlahkan itu hanya memungkinkan kalau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif itu 8 atau min 8 ya. Atau juga 4 ketika dikurangkan atau min 4. Jadi bisa gini, plus minus bisa ini. Ini juga sama ya. Oke. Ini ketika dijumlahkan bisa plus minus 7 atau ketika dikurangkan plus minus 1. Ya. Makna penjumlahan ini karena ketika dijumlah dengan bilangan negatif itu bukan bertambah tapi angkanya malah berkurang ya. Ketika tandanya berbeda. Paham ya? Oke, jadi yang memungkinkan adalah 3 dengan 4. Jadi, nah, supaya jumlahnya negatif 7, maka ini tandanya kedua-duanya harus negatif. Jadi negatif 3, negatif 4, negatif 3, negatif 4. Ini memenuhi kedua-duanya. Oke. Nah, terus yang harus jadi catatan juga ketika hasil kalinya positif, yang memungkinkan positif ini jika tandanya sama. Tandanya sama itu bisa kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif. Nah, ketika hasil kalinya itu harus negatif, berarti salah satunya harus negatif. Itu supaya mempercepat ya, memungkinkan yang mana. Oke? Ya. Nah, berarti kita memperoleh P dan Q-nya yaitu negatif 3 dengan negatif 4. Jadi ini bisa kita tuliskan negatif 3, ini negatif 4. Oke? Ini sudah selesai sampai sini. Itu ya, mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya
masih faktorisasi